ku ingat Ustaz, tapi belum ku sebut. Saya bilang, kenapa tidak disebut? Dia bilang, kalau ku sebut kayaknya dekat sekali, Mak. Saya bilang, wah ini dia. Jadi masalah Bapak Ibu. Padahal seharusnya kita harus nyebut terus. Apalagi di sujud terakhir Bapak Ibu. Ya Rabb, Allahumma rzuqna bi husnul khatimah. Makanya Bapak Ibu minta ini. Karena ala bisa, karena biasa. Minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Ini yang kelima. Jadi yang dirahasiakan adalah tempat kematian, al-maqam. Yang kedua adalah wal waktu. Yang ketiga adalah al-hasab. Kenapa dirahasiakan? Saya sudah nyampaikan tadi. Kapan tidak dirahasiakan? Sampai saat ini penuh dunia ini Bapak Ibu. Banyak orang yang bisa lari dari kematian. Contoh, ini contoh, saya kasih kembali ke diri saya. Contoh Ustadz tinggi sempurna. Andaikan ku tahu Bapak Ibu tempat dan waktu apa sebabnya saya meninggal, maka saya bisa lari dari kematian. Sama dengan kita, betul? Contoh Ustaz tinggi sempurna, kapan meninggal? Oh, hari Sabtu, berarti besok. Jangan kita berdoa. Contoh ini Bapak Ibu, hari Sabtu. Di mana tempatnya Pak Ustadz meninggal? Di dalam kamarnya. Jam berapa meninggal? Nih, jam 10 lewat 15 menit lewat 30 detik. Ini waktunya. Apa sebabnya sehingga dia meninggal? Dikontak rel listrik. Jangankan Bapak Ibu, jam 10 besok, jam 9 saya tinggalkan rumah. Salah sedikit dia pakai sambahin subuh tena bukan tamar bala. Pergi memang maka. Karena saya sudah tahu bahwa saya meninggal jam 10. Di tempatnya di mana? Dalam kamarku, tidak mungkin mau masuk di kamar. Berarti banyak orang yang belum meninggal andaikan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Iya, makanya dirahasiakan supaya siap dimanapun berada. Ini Bapak Ibu yang pertama. Sehingga kita hadir malam hari ini. Saya singkat karena cuma setengah jam sampai 45 menit. Dan aja kita duduk. Dan aja. Alhamdulillah. Yang kedua, kita hadir Bapak Ibu bersama-sama adalah hadir berbagi ilmu. Kafa bil mauti wa izz. Jadikan kematian itu sebagai nasihat terindah pada dirimu. Pak jarira linjo kematian nasihat paling tinggi di batang kalenda. Karena ini adalah nasihat yang paling indah, nasihat yang paling hebat, nasihat yang paling mulia. Ini mengingatkan kepada kita. Makanya baginda Rasulullah mengingatkan, salah satu dari umat yang terbaik adalah yang tidak pernah lupa tentang kuburan dalam sehari. Kenapa? Karena kalau kita ingat kuburan Bapak Ibu, tidak mungkin kita mau baku bombek dengan tetangga. Tidak mungkin kita mau bombek dengan keluarga sendiri. Beseret gara-gara tanah sejengkal. Tidak mungkin. Karena kita berpikir, oh di dunia hanyalah transit sebentar sekali untuk berbuat kebaikan. Sebagai apa? Bekal kehidupan negeri akhirat yang kekal abadi. Betul Bapak Ibu? Ini sebentar sekali jadi di dunia. Dan bukan hadir dikasih singgah di dunia Bapak Ibu untuk santai-santai. Tidak. Tapi kita harus semaksimal mungkin memanfaatkan 60-70, ada yang lewat dari 70, sedikit sekali kata Nabi, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau kita sudah mendekati nih garis yang disebut Nabi tadi itu 60-70. Betul Bapak Ibu? A'maru ummati, Nabi menjelaskan kepada kita, a'maru ummati, rata-rata umur umat baina 60 ila 70, 60-70. Ada yang lewat dari 70, itu bonus itu kalau ada lewat dari 70. Dan itu hanya sedikit sekali. Sedikit sekali. Berarti kalau kita tidak manfaatkan Bapak Ibu, maka sungguh merugilah kita. Bahkan yang berbuat banyak lagi belum tentu. Boleh jadi dia pacetlik kalau dia tidak mampu. Nih, ada istilahnya orang Makassar, jai jintu tumatapa, menggaukan pasuruan, ia jisusa andilian apa pisangka. Kalau ini tidak bisa dihindari, melaksanakan perintah, tapi juga tidak bisa menjaga diri kita dari larangan, maka sungguh celaka kita. Makanya orang tua selalu berharap, wahai anakku, giatlah berbuat kebaikan dan jangan berbuat keburukan. Supaya apa? Kau selamat dunia akhirat. Ini luar biasa nasihat dari seorang ayah. Makanya Bapak Ibu, tujuan tak hadir berbagi ilmu. Karena tidak ada orang yang langsung pintar. Nya kata langsung cara ikhlas asul. Tidak ada di. Siapa yang tersiksa kira-kira andaikan ada orang langsung lahir pintar? Ibu dan bapak pasti tersiksa.
Coba bayangkan kalau lahirnya anak-anak pintarnya meminta HP. Nah, kasih ke HP. Mau ke apa nak? Mau ke telepon temanku bilang lahir mah juga. Weh, tersisa itu kalau lahirnya pintarnya mau ngomong bapak ibu minta. Tapi tidak ada. Kenapa? Jelas dalam Al-Quran kita lahir diapit dua. Nih, satu kekuatan di antara dua kelemahan bapak ibu. Lahir lemah. Adakah orang yang langsung lahir kuat berjalan? Tidak ada. Main apa monda-monda gerondi. Monda-monda. Lek pakai monda-monda ngapa sih? Akadangka. Lek kadang kadang ngapain? Mempo rundi. Lek bagi mempo ngapain? Pelajar lagi. Amenten tu guru. Lek bagi menten tu guru belajar. Buktinya pada lari. Jalan apa? Apa tu? Jalan bapak ibu. Belajar jalan. 1 tahun 2 tahun, lancar jalannya. Betul. Tapi kalau sudah berumur 5 tahun 10 tahun ngapain? Kencang larinya. Mandram dilahari pun 10 sampai 5 apa 5 sampai 10 tahun. Umur 15 sampai bapak ibu 45. Nih, ada istilahnya orang Makassar itu pun nang umur mau 10 5 tahun aku lari apa rin? Lari banyak nih? Lari banyak. Istilahnya orang Makassar. Ini umur 15 tahun. Kalau umur 20 sampai 45 kuliah lari apa? Apa di atasnya lari banyak? Lari pelur. Punya umur 45. 20 sampai 45 itulah full power. Di sinilah letaknya kekuatan kita. Makanya satu kekuatan di antara dua kelemahan. Ini kuliah lari pelur. Ngapa orang tua biasa dia bilang bagikan kilat? Karena barusan ada di hadapannya, tiba-tiba langsung lenyap, tidak ada. Wah, berarti kencang sekali larinya. Tapi ingat, di usia 70, 60-70 masih bisa lari pelor. Mau terkenal lari banyak. Betul? Di usia 70 sampai 80, 90 masih bisa lari banyak. Jalan kecil-kecil, japa-japa pemain. Jalan kecil bapak ibu. Iya dong pada kasih lari punanya kongkol langon dah. Coba bayangkan ini. Di usia 90-100 tahun ngapain? Mau pergi monda-monda. Mau berdiri susah bapak ibu. Kenapa? Ini jelas. Saya masuk di panti jompo, saya tanya petugasnya, ini berapa tahun usianya ini ibu? Dia bilang 100 tahun berada di Ustaz. Begitu saya tanya, siapa nama ata bunda? Apa dia bilang? Hari Rabu ini hari nak. Bayangkan ini kalau ditanya namanya hari Rabu na sebut. Yan itu na biasa na orang Makassar kana lualo. Di sini letaknya kita harus sadari satu kekuatan di antara dua kelemahan Bapak Ibu. 60-70 ada lewat dari 70 kata Nabi sedikit sekali. Inilah pentingnya ilmu. Jadi tidak ada orang yang langsung pintar, harus belajar Bapak Ibu. Makanya saya tanya tadi,